Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video saya yang sebelumnya, saya pernah menjelaskan bagaimana pemanfaatan aplikasi AppDeskill untuk khususnya evaluasi diri dan instrumen pemantauan pada video saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana penggunaan AppDeskill untuk tingkat supradesa, yaitu kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi. Karena di tingkatan tersebut menunya hampir sama, maka saya contohkan penggunaan AppDeskill untuk tingkat kabupaten kota. Nanti provinsi dan kecamatan bisa menyesuaikan karena menunya tidak jauh beda. Nah, pertama-tama sama kita masuk dulu ke alamat, yaitu https /appdeskill.pinapemdes.kemendagri.go.id. Kemudian masukkan username dan password. Username seperti halnya desa. Username ini adalah kode yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemdes ya, dalam Kepmennya tentang kode desa dan wilayah itu. Kemudian passwordnya seperti yang diberikan oleh provinsi atau yang sudah disesuaikan sendiri. Kita klik masuk. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencontohkan dengan menggunakan akun punya Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, berbeda dengan yang desa kemarin, ketika kemarin desa dashboardnya kosong, kita pada akun Supradesa ini kita bisa melihat bahwa di beranda atau dashboard ini ada beberapa tampilan yang rata-rata ya berisi tentang resume atau infografis terkait tingkat perkembangan desa dan kelurahan, yaitu untuk memudahkan kita dalam melihat. Seperti ini kita bisa melihat bahwa di Kabupaten Lampung Tengah ini jumlah desa berkembangnya ada 86, ya, yang cepat berkembang ada 215, kurang berkembangnya kosong. Begitu juga dengan ini kelurahan, bisa kita lihat juga kelurahan berkembang ada 9, cepat berkembang ada 1. Di bawah juga masih ada lagi diagram lingkaran. Ini seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu lihat lagi ya. Di sini ada titik 3 ini juga bisa untuk mengakses untuk melihat dashboard pada tahun-tahun sebelumnya. Misal kita mau lihat tahun 2023. Nah, di sini juga bisa untuk melihat tahun sebelumnya. Tampilannya nanti membuka tab baru seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah tidak digunakan dan mau di close juga bisa, tinggal close saja. Nah, seperti ini, diklik lagi bisa. Nah, kemudian setelah beranda ada menu edit info. Ini hampir sama dengan punya desa kemarin, yaitu untuk menambahkan informasi seputar dinas terkait. Kita bisa tambahkan dengan klik edit, klik OK. Nah, kita bisa, ini tanggal informasi diisi aja ketika kita menambahkan data ini ya. Jadi kita bisa tahu data ini tuh update-nya per kapan, seperti itu. Nanti ada alamat kantor, email, dan sebagainya. Kalau nanti memang mau diupdate silahkan diisi, kemudian klik simpan. Ini enggak saya simpan karena nanti biar mungkin bisa dilengkapi sendiri ya dengan informasi yang lebih valid tentunya. Nah, kemudian ini adalah menu yang sangat penting di AppDeskill untuk tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, di mana memang sebagaimana tugasnya yaitu untuk memantau bagaimana pengisian AppDeskill oleh desa dan kelurahan. Kita memantau itu melalui menu laporan ini. Jadi di sini ada beberapa menu untuk melihat bagaimana progres pengisian oleh desa dan kelurahan di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Di sini ada laporan rekapitulasi, laporan nominatif, laporan progres tahunan, cetak laporan, dan nama perangkat. Sebenarnya dari beberapa
menu ini isinya laporannya sama, cuman bedanya hanya dalam mungkin penyampaiannya atau penampilannya aja. Nah, saya coba jelaskan satu-satu dari laporan rekapitulasi. Nah, di sebelah kiri ini adalah tahun pengisian. Misal kita klik 2024. Nah, di sini nanti akan muncul kecamatan, kemudian desa yang kategorinya cepat berkembang, berkembang, kurang berkembang, kemudian kelurahan dan sebagainya. Dan yang paling kanan ini adalah jumlah desa dan jumlah kelurahan di wilayah tersebut. Misal di kabupaten apa tadi? Kabupaten Lampung Tengah tadi, ini adalah list kecamatannya. Nah, ini. Kemudian yang paling bawah itu resumnya, jadi rekapnya dari jumlah-jumlah yang tadi, rekapnya ada di yang paling bawah ini. Nah, kemudian ini juga bisa diklik, namun informasinya tidak banyak. Ini ya cuman rekap, namanya sesuai judulnya tadi, laporan rekapitulasi. Maka laporan menu ini adalah isinya rekap-rekap. Nah, gimana kalau kita mau lihat yang lebih detail untuk per desa? Kita bisa ke ini, laporan nominatif. Nah, kalau Bapak Ibu sering melakukan olah data di Excel, ini lebih ke pemanfaatan menu-menu filter seperti itu. Kita bisa pilih tahunnya, mulai mau tahun berapa yang kita lihat. Jadi ini mungkin filter tahun secara gampangnya gitu. Ini filter tingkat perkembangan dan status. Nah, kita bisa pilih misalnya kita mau lihat tahun tertentu aja, kita fokus tahun 2024. Kita mau lihat bagaimana isian desa dan kelurahan di wilayah kabupaten tersebut pada tahun 2024. Nah, di sini secara mudah kita bisa lihat 311 ini adalah jumlah desa dan kelurahan yang sudah melakukan pengisian. Nah, kemudian di sini juga ada tuh terlihat 95 dan 216 itu juga pengisian, jumlah pengisian. Terus kemudian di sini juga terlihat secara jelas 301 dan 10. Ini jumlahnya 300 desa dan 10 kelurahan. Jadi angka-angka yang di sebelah kanan dari apa namanya ini menyebutnya, sebelah kanan dari mungkin dari status, dari tingkat perkembangan, ini adalah mengindikasikan jumlah-jumlah yang dimaksud dari item tersebut. Nah, kembali ke sini, untuk menu yang laporan nominatif ini lebih detail karena di samping kita bisa melihat tahun, kita juga bisa melihat nama desa, kemudian skor masing-masing bidang yang didapatkan. Misalnya kalau kita misal mau cari salah satu desa, kan di sini kan langsung banyak ya. Kalau seperti tadi kan ada kecamatan-kecamatan, kalau di sini kan langsung sampai bawah. Kita bisa klik, mau lihat semuanya juga bisa, klik all seperti ini. Nah, ini akan tertampil semuanya di sini. Untuk memudahkan nanti misal kita mau spesifik cari satu desa aja, nanti kita bisa klik di sini nama desanya apa, terus nanti akan keluar. Kita mungkin boleh coba ya, satu desa misalnya Sinar Banten, coba ya kita klik. Nah, di sini kan akan muncul, jadi kita nggak usah nyari satu-satu, misal mau spesifik, klik aja yang tadi. Kita mau kembalikan ke awal, ya. Kalau kita klik di sini, nanti juga bisa akan muncul desa aja, jadi khusus desa, khusus kelurahan gitu, kalau kita klik menu-menu yang di sini. Misal kita klik desa. Nah, jadi nanti yang muncul desa aja, kelurahan nanti nggak ada. Sebenarnya hampir sama seperti menu-menu filter di Excel. Kalau kita klik silang,
Ini nanti akan kembali yang tertampil desa dan kelurahan. Nah, seperti ini misal kita mau mau ngembaliin tampilan ke semua tahun, kita klik aja nanti di silang sini. Nah, kemudian data ini eh, bisa kita download dalam bentuk Word atau Excel, atau mungkin kalau mau langsung cetak ini juga bisa nanti di opsi cetak. Diikutin aja nanti langkah-langkahnya. Ketika misal kita klik Excel, nanti kan ada proses tunggu sampai 100%, kemudian pilih download. Nah, kalau sudah nanti otomatis terdownload nanti di aplikasi browser Bapak Ibu, nanti bisa cek. Kemudian selanjutnya ini ada laporan progres tahunan. Nah, kita pilih lagi misal 2024. Kita tampilkan seluruhnya dulu biar lebih enak. Nah, di sini wah bagus sekali. Nah, ini kita bisa melihat secara mudah. Untuk melihat secara mudah bagaimana progres pengisian yang dilakukan oleh masing-masing kecamatan. Jadi di sini karena ini saya mencontohkan Kabupaten Lampung Tengah, otomatis di sini filter yang paling bawah dari kabupaten tentunya kecamatan. Namun beda kalau kita nanti membuka pakai akun provinsi. Jadi nanti di sini tuh apa namanya, provinsi, langsung sampingnya nanti kabupaten. Ya, kita nanti rekapnya per kabupaten sepertinya. Nanti boleh dicek oleh akun provinsi masing-masing. Nah, terus ini misal saya contohkan Kecamatan Kalirejo. Di sini jumlah kelurahan 0 karena mungkin di kecamatan tersebut tidak ada kelurahan. Terus jumlah desanya 17, terus desa input 17, berarti persentase penginputan sudah 100%. Nah, secara gampangnya kita lihat di sini karena kebetulan ini mungkin sudah 100% ya pengisian. Jadi nggak ada angka-angka lain. Ini berarti memang sudah semuanya terisi. Nanti untuk memudahkan sebenarnya kita kalau Bapak Ibu nanti mengakses ke sini dulu mungkin progres tahunan, kita bisa lihat dulu nanti misal kecamatan yang progresnya mungkin paling sedikit mana, nanti bisa dari situ Bapak Ibu langsung tandain. Nah, bukan tandain sih, maksudnya gali lebih dalam di nominatif tadi, kemudian lihat mana aja yang desanya belum. Nah, itulah yang perlu didorong untuk melakukan pengisian. Nah, kemudian ada lagi yakni cetak laporan. Cetak laporan kita juga pilih tahun terlebih dahulu. Ini bukan hampir sih, ini sama kayak menu yang di desa tadi untuk cetak laporan. Cuman ini kita bisa melihat bagaimana detail pengisian yang dilakukan oleh desa kelurahan di kabupaten bersangkutan. Ini saya contohkan mana ya yang nilainya bagus-bagus juga. Ini klik cetak. Nah, di sini juga sama. Bila kita melihat mengklik pada tahun pengisian, maka tahun evaluasinya 2023 karena N-1. Nah, ini apa yang bagaimana jalanan pemerintahan di Januari sampai Desember 2023 akan dievaluasi pada tahun 2024. Ini kita bisa lihat isiannya. Nah, di sini ada skor 1 misal. Itu kenapa kalau dia skor 1? Karena dia tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga. Dimana di sini kita juga bisa lihat lagi informasi pada tahun N-1 2023. Terus di sini ada 2022. Kita tadi bisa lihat di sini tuh ada perubahan. Jadi pada tahun 2022 dulu dia ada, kemudian di sini tidak ada. Nah, ini yang mungkin menjadikan nilainya jadi berkurang. Nah, di samping itu kita lihat juga ada yang dulunya tidak ada namun sekarang ada. Misal bukan ada dan tidak ada sih, seperti ini. Waktu pelaksanaan Musdes mungkin. Nah, dulunya dia mengisi setelah bulan Juni. Nah, dia skornya 1. Kemudian sekarang dilaksanakan sebelum bulan Juni, maka dia skornya berubah menjadi 2, meningkat. Berarti kan, nah, membacanya mungkin seperti itu.
kita lihat ke paling bawah. Nah, di sini adalah tanda tangan kepala desanya. Iya, kepala desa. Jadi ini kan laporan itu ya, laporan dari tiap desa dan kelurahan, laporan pengisian evaluasi diri. Kemudian menu lain yang bisa kita tunjukkan adalah ini nama perangkat. Nah, ini kalau desa dan kelurahan di wilayah Bapak Ibu mengisi tadi menu yang di informasi tadi, di mana mereka mengisikan dengan detail nama kepala desa dan sebagainya. Nanti datanya nanti akan bisa di-download oleh kabupaten, kota, provinsi, sampai pusat. Nah, di sini kalau mau lihat semuanya, klik ini aja yang paling banyak. Nah, ini yang kosong-kosong tuh berarti mereka belum mengisi secara lengkap. Karena kebetulan di aplikasi AppDeskL sendiri memang baru-baru ini ada penambahan kolom baru. Jadi mungkin karena itu banyak yang belum tahu atau belum update, jadi masih banyak data yang kosong. Nah, seperti ini kurang lebih. Nanti bisa di-download juga pakai ini export to Excel. Nah, nanti otomatis terdownload. Nah, seperti ini nanti bisa Bapak Ibu olah sendiri. Misal mau diklasifikasi menurut tingkat pendidikan untuk mengetahui misal di daerah kabupaten tertentu berapa banyak kepala desa yang pendidikan terakhirnya S1 atau beberapa yang SMA untuk melihat komposisinya. Nah, selain itu ada menu yang lagi lomba desa dan kelurahan, pemantauan upload dokumen sama download dokumen. Ini mungkin saya nggak usah jelaskan ya karena memang untuk tahun 2024 ini sepertinya nanti upload dilakukan oleh tingkat provinsi. Jadi mungkin nanti akan ada video lagi tentang mungkin cara untuk upload dokumen untuk provinsi. Nah, terus kemudian di sini ada keamanan. Keamanan itu ini menu yang nggak kalah penting dari laporan karena memang banyak itu ya desa dan kelurahan atau mungkin kecamatan juga yang mereka itu lupa password atau mungkin ada pergantian operator sehingga password yang baru mungkin belum diinformasikan kepada pemegang aplikasi yang sekarang. Jadi untuk mengganti password itu bila desa dan kelurahan tidak bisa melakukan login karena password yang berubah, bisa minta tolong ke kabupaten. Di sini kabupaten punya akses untuk merubah password untuk desa kelurahan, kemudian untuk kecamatan dan akun mereka sendiri. Jadi ada 3. Nah, nanti kalau kecamatan itu memang nggak bisa ngerubah ya. Jadi yang bisa ngerubah tuh kabupaten kota sama provinsi. Nah, bagaimana kabupaten kota kalau mereka lupa password? Mereka bisa minta tolong ke provinsi untuk mereset. Kemudian bagaimana kalau provinsi nggak bisa akses? Nah, itu provinsi bisa minta ke pusat. Jadi memang tidak harus kalau misal desa atau kabupaten itu kesusahan dalam login, terkendala login karena password, nggak harus langsung ke pusat tapi bisa tingkat atasnya terlebih dahulu. Nah, cara reset untuk saya contohkan yang untuk desa kelurahan aja ya, nanti kecamatan sama kok caranya. Nah, ini kita misal ada desa yang nggak bisa login terus minta kata sandi. Nah, kita cari aja misal dari kecamatannya dulu, misal Gunung Sugih. Kecamatan desa tersebut misal terletak di Kecamatan Gunung Sugih, oleh karena itu kita pilih dulu kecamatannya. Kemudian kita pilih desa yang mau direset passwordnya. Nah, salah satunya ini. Nah, password akan otomatis tersedia. Jadi ini dari sistem ya, kita nggak bisa nentuin sendiri. Dia otomatis tersedia. Nanti jangan lupa untuk klik OK. OK ini adalah untuk kayak langkah validasi yang menyatakan bahwa
kita menyetujui bahwa passwordnya terganti dengan password yang diberikan oleh sistem ini. Kalau kita nggak klik OK, maka password itu nggak berubah jadi seperti ini. Kemudian yang perlu diingat lagi, jangan lupa untuk mengcopy password yang diberikan oleh sistem ini, karena ketika kita udah balik ke menu lain, otomatis nanti kita kalau ngeklik lagi nanti passwordnya pasti berubah lagi. Jadi kita harus copy, kemudian kita paste mungkin di note atau di mana terserah. Kemudian beserta ini usernya ini jangan lupa sekalian di copy. Jadi user adalah kode PUM. Nah, di sini 1802 dan sebagainya ini nanti untuk user, dan passwordnya ini nanti di copy, kemudian klik OK sampai kemudian muncul notifikasi yang mengatakan bahwa password berhasil dirubah. Ini nggak saya okein karena memang ini desanya kan juga melakukan pengisian. Nanti khawatirnya kalau saya oke, passwordnya berubah, malah dia nggak bisa login lagi. Jadi nanti caranya seperti itu kurang lebih. Kemudian ada lagi mana ya? Keamanan udah. Kecamatan caranya juga sama. Pilih aja nanti kecamatan yang mau dirubah. Unduh ini juga sama kayak yang di desa kemarin. Ada laporan pengumuman-pengumuman ini banyakkan tentang pelaksanaan LOMDES sama beberapa peraturan. Mungkin yang terbaru besok akan diupload tuh mungkin terkait Kepmen tentang hasil kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan di tahun 2024. Nanti mungkin sekitar awal Mei akan kita upload ketika memang Kepmennya sudah jadi, sudah disahkan, akan kita upload juga di sini. Nah, setelah itu mungkin semuanya sudah saya jelaskan kurang lebih. Nanti bisa Bapak Ibu perdalam lagi. Mungkin cukup dari saya. Kemudian jangan lupa untuk alasan keamanan, karena untuk menjaga aja agar tidak disalahgunakan, jangan lupa kita klik keluar sebelum kita menyudahi menggunakan aplikasi ini. Apalagi desa-desa harus klik keluar setelah melakukan pengisian, khawatirnya nanti ada yang iseng kemudian datanya dihapus atau bagaimana. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian penjelasan yang dapat saya berikan terkait pengisian aplikasi FDeskel untuk tingkat supradesa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.